Secara pribadi, saya mengacungkan 2 jempol. Dukun-dukun palsu seperti ini akan merugikan pasien secara mental dan secara keuangan apabila digunakan tarif tinggi untuk pengobatannya. Kebetulan ada seorang teman menawarkan pengobatan alternatif dari seorang ustadz. Media yang digunakan untuk mendeteksinya adalah telur. Pengobatannya adalah menggunakan zikir sekian hari. Mungkin pesulap merah bisa menunjukkan kalau yang dilakukan ustadz itu adalah trik sulap. Bismillahirrahmanirrahim. Pesulap merah saat ini tengah viral karena keberaniannya membongkar rahasia praktek pengobatan yang dilakukan oleh praktisi supranatural Gus Samsudin dari Blitar. Secara pribadi, saya mengacungkan 2 jempol dengan kemampuan pesulap merah dalam bermain sulap dan keberaniannya membongkar praktek perdukunan palsu yang menggunakan trik-trik sulap untuk membohongi pasiennya. Sebab dukun-dukun palsu seperti ini akan merugikan pasien secara mental dan secara keuangan apabila digunakan tarif tinggi untuk pengobatannya. Saya jadi teringat beberapa tahun lalu waktu ibu saya sakit stroke yang parah. Sakit yang lama dan tanpa perkembangan yang jelas secara medis menyebabkan saya mencoba mencari pengobatan alternatif. Kebetulan ada seorang teman menawarkan pengobatan alternatif dari seorang ustadz. Sebelum saya datangkan ustadz tersebut ke rumah ibu saya, maka saya berkunjung ke rumahnya terlebih dahulu. Di rumahnya, ustadz tersebut melakukan deteksi jarak jauh penyakit ibu saya. Media yang digunakan untuk mendeteksinya adalah telur. Setelah melakukan ritual tertentu, ustadz tersebut memecahkan telur dan di dalam kulit tersebut tertulis kalimat yang dinyatakan kalau ibu saya sakit karena ada yang sakit hati. Di situ saya bingung. Kok bisa ya ada tulisan di dalam telur? Kemudian ustadz tersebut mengambil kertas kosong dan menaburkan tembakau rokok di atasnya. Dan menggosok-gosok kertas tersebut dengan tembakau. Hingga muncul tulisan di kertas tersebut. Isi tulisan itu adalah cara pengobatan yang dilakukan untuk menyembuhkan ibu saya. Pengobatannya adalah menggunakan zikir sekian hari yang dilakukan oleh sekian orang mulai dari jam sekian sampai jam sekian. Ini saran ya, mungkin pesulap merah bisa menunjukkan kalau yang dilakukan ustadz itu adalah trik sulap. Nah, setelah ritual deteksi jarak jauh selesai, kemudian ustadz tersebut menawarkan diri melaksanakan zikir bersama murid-muridnya untuk kesembuhan ibu saya. Penawaran tersebut ternyata sambil memberitahu tarif yang harus saya bayar, yang nilainya sekian juta rupiah. Setelah mendengar tarif itu, saya jadi berpikir bahwa ini lebih cenderung pada bisnis, bukan pengobatan yang sesungguhnya. Berdasarkan fenomena ini, saya memutuskan untuk tidak menggunakan ustadz ini untuk mengobati ibu saya. Nah, supaya ustadz itu tidak tersinggung, maka saya memberikan alasan akan berdiskusi dulu dengan keluarga, dan selanjutnya saya tidak kembali lagi ke tempat tersebut. Bicara masalah tarif dalam dunia pengobatan alternatif, saya teringat pada orang tua siswa KPM yang berprofesi sebagai dosen. Tetapi beliau sering mengobati orang yang terkena gangguan jin. Proses penyembuhannya sering saya lihat, khususnya ketika saya mengantar pasien ke tempat beliau. Saya melihat metode penyembuhannya tidak ada hal yang aneh-aneh, karena hanya menggunakan doa-doa yang ada di Al-Quran dan hadis. Hal yang membuat saya percaya kalau beliau adalah ahli spiritual yang benar adalah karena beliau tidak mau dibayar sama sekali oleh pasiennya. Bahkan pasiennya sering diberi kue atau bingkisan ketika selesai diobati. Berdasarkan pengalaman melihat beliau mengobati, saya percaya kalau gangguan secara gaib itu memang ada dan saya tahu ahli spiritual yang benar itu seperti apa. Sekarang beliau sudah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Masalah gangguan gaib sudah sering saya rasakan semenjak saya mengurus lembaga dengan bayaran seikhlasnya. Sebab selain banyak yang terbantu, ternyata ada juga yang merasa terganggu. Sekitar 10 tahun lalu, saya mendapatkan serangan gaib di kantor saya. Karyawan saya waktu itu jumlahnya belasan orang, dan dalam 1 minggu, semua tidak masuk kerja dengan berbagai alasan. Ada yang alasan sakit, ada yang kecelakaan, ada yang dioperasi,
dan ada yang keluar tanpa alasan yang jelas. Sehingga orang yang tersisa di kantor hanya saya sendiri. Kebetulan dari orang tua siswa yang paham fenomena tersebut, sehingga mendatangkan seorang ustadz yang beliau kenal ke kantor untuk melakukan ritual doa-doa guna mengusir serangan gaib tersebut. Kemudian ustadz itu memberikan jimat kepada saya untuk ditanam di rumah, tapi saya tidak melakukannya. Setelah itu ustadz tersebut meminta bayaran. Untung orang tua yang mengantar tersebut yang bilang akan membayar ustadz tersebut. Nah, berdasarkan pengalaman ustadz tersebut mengobati di tempat saya, akhirnya saya memutuskan untuk menambah frekuensi aktivitas ibadah di kantor, seperti sholat duha, membaca Al-Quran, dan puasa. Ternyata hal tersebut mengurangi gangguan-gangguan dari yang gaib. Selain itu, di kantor kami membiasakan diri untuk melakukan ru'yah mandiri, sehingga jika kita merasakan ada gangguan dari jin, kita bisa melakukan penyembuhan secara mandiri. Sebab berdasarkan pengalaman, dalam urusan gaib, tidak semua orang mempunyai niat yang tulus untuk membantu. Dari berbagai pengalaman yang saya alami dan fenomena yang terjadi saat ini, ada beberapa saran yang ingin saya sampaikan dalam menyikapi hal-hal yang gaib. Nah, jika kita sakit, upayakan ke dokter terlebih dahulu. Jika ingin pengobatan alternatif, carilah pengobatan alternatif yang menggunakan pengobatan herbal, obat tradisional, pemijatan, bekam, totok punggung, dan lain-lain. Jangan sampai kita tergoda mendatangi orang-orang sakti yang menggunakan penyembuhan secara supranatural yang belum tentu benarnya. Saran berikutnya, bagi yang merasakan adanya serangan gaib, baik kepada diri sendiri, keluarga, rumah, atau kantor, lebih baik lakukan ru'yah secara mandiri. Jika memang harus dibantu oleh orang lain, maka carilah orang yang membantu tanpa pamrih, bukan untuk mencari penghasilan. Biasanya orang tersebut akan menerapkan bayaran seikhlasnya atau malah gratis. Lebih baik kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Insya Allah, musibah yang kita alami karena gangguan makhluk gaib akan mengurangi dosa kita dan akan mengangkat derajat kita selama kita sabar. Semoga saran ini bisa menghindari kita bertemu dukun-dukun palsu yang menggunakan trik sulap untuk mengobati pasiennya, dan kita terhindar dari hal-hal yang membawa kepada kemusyrikan ketika kita terkena musibah dalam bentuk penyakit atau gangguan jin.